Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-21. Judul renungan kita pada hari ini adalah Nikodemus. Banyak kisah orang Farisi dicatat dalam Alkitab dengan nada negatif karena kemunafikan mereka. Farisi adalah salah satu golongan elit Yahudi yang sangat menekankan pelaksanaan Taurat Musa. Namun, justru melenceng daripada apa yang Allah maksudkan. Yesus sendiri sering mengecam kelompok ini. Misalnya pada Matius pasal yang ke-23. Mereka juga seringkali menentang pengajaran Yesus. Namun Nikodemus adalah Farisi yang berbeda. Suatu malam, dia datang menemui Yesus dan mengajukan beberapa pertanyaan setelah mengamati kehidupan Yesus dan pelayanannya yang ajaib. Lalu Yesus mengajarinya tentang pentingnya dilahirkan kembali, yaitu percaya pada anak Allah yang tunggal untuk beroleh hidup kekal. Percakapan mereka dalam Yohanes 3 tidak menginformasikan bagaimana reaksi Nikodemus. Namun belakangan ketika orang Farisi hendak menangkap Yesus, Nikodemus membelanya. Bahkan ia inilah yang menurunkan mayat Yesus dari kayu salib bersama Yusuf dari Arimatea, lalu mengafaninya, merempah-rempahinya dan menguburkannya. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 39-40. Awalnya, Nikodemus menemui Yesus pada malam hari, barangkali untuk menyembunyikan diri dari sorotan orang Farisi lainnya. Dia tidak mau dikenali sebagai pengagum atau murid Yesus. Namun kemudian dia berani menunjukkan imannya bahkan dengan terang-terangan, sekalipun kondisinya berbahaya. Mengikut Kristus memang merupakan suatu proses, bukan instan. Karenanya kita perlu menghargai setiap orang dalam tahapan mereka mengikuti dia. Mengikut Kristus adalah serupa menapai jalan panjang, semakin kita mengikutinya, semakin kita mengenalnya. Sebuah hukuman yang mengerikan dari kasih karunia yang diabaikan. Oke, mari kita baca ayatnya. Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau dan engkau mendengarkan bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Oke, mari kita lihat ya. Ada pengenalan seorang pemimpin Yahudi. Nah, ini ada seorang yang bernama Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Jadi, Nikodemus ini bukan sembarangan orang Farisi, bukan sembarangan orang Yahudi. Dia itu adalah pemimpin agama. Menemui Yesus malam-malam karena takut mengundang reaksi dari teman-temannya yang notabene antikristus. Pasti. Nah, Nikodemus memiliki pemikiran yang terbuka. Begitu melihat mujizat yang Yesus lakukan, dia sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Ini terlihat dari kata-katanya yang berwarna merah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Oke? Nah, kemudian Nikodemus hanya sampai kepada kesimpulan Yesus itu guru yang diutus oleh Allah. Nikodemus belum sampai kepada kesimpulan, yaitu Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi itulah pengenalan daripada seorang pemimpin Yahudi. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita mengenal akan Yesus? Apakah kita mengenal Yesus only just a miracle worker? Hanya pembuat mujizat? Ataukah kita mengenal Yesus sebagai Sang Juru Selamat sejati? Manakah yang selama ini saudara kenal? Jadi Anda selama ini menganggap Yesus itu sebagai apa dalam kehidupan Anda? Ya toh? Atau kekristenan selama ini menganggap Yesus itu sebagai apa? Itu penting loh. Karena ada yang menganggap Yesus itu mungkin tanpa sadar kita menganggap sebagai dukun ya. Karena apa? Karena kita mau datang kepadanya supaya semua solusi permasalahan kita itu diselesaikan dengan baik. Terus kalau kita sudah selesai permasalahannya, maka kita meninggalkan dia. Jadi hubungan dengan Yesus itu seperti hubungan transaksional gitu. Nah ini kan repot ini, kalau itu terjadi. Nah, berikutnya gini ya. Mengapa kok harus dilahirkan kembali? Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ada dua alasan kenapa Yesus mempersoalkan kelahiran baru kepada Nikodemus. Karena begini ya, Nikodemus adalah seorang Farisi yang keistimewaannya adalah melahiriahkan agama atau menekankan hal-hal lahiriah. Maka Yesus justru menekankan kelahiran baru. Nah ini beda penekanan. Satu menekankan lahiriah, satu menekankan hidup lahir baru. Yang kedua, karena orang Yahudi saat itu menganggap orang non-Yahudi yang dibaptis masuk Yudaisme sebagai anak yang baru lahir. Tetapi Yesus berkata bahwa semua orang, bukan hanya non-Yahudi yang dianggap baru lahir, tapi termasuk Yahudi pun harus mengalami kelahiran baru. Nah ini kan mengubah konsep mereka yang selama ini. Dan kelahiran baru itu adalah pekerjaan Allah atau Roh Kudus. Jadi bukan karena baptisan yang merupakan pekerjaan manusia. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang gini. Nikodemus ngomong, bagaimana mungkin seorang itu dilahirkan kalau dia sudah tua? Ya, toh? Terus 5. Ya Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tak dilahirkan dari air dan roh, dia tak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah diulangi kedua kalinya. Nah, kita analisa satu-satu ya. Jawaban Nikodemus ini menunjukkan perspektif yang berbeda dari apa yang dimaksud Yesus. Yesus itu berbicara tentang hal-hal rohani, tentang lahir baru. Sedangkan Nikodemus berbicara hal-hal lahiriah, ini sih nggak nyambung. Ini menunjukkan betapa Farisi itu sangat menekankan hal-hal lahiriah, sampai-sampai tidak bisa menangkap esensi rohani dari aktivitas agamawinya. Oke, sekarang kita masuk more deeper. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh? Air, apakah air menunjukkan baptisan? Nah, ini terbagi jadi golongan ya, dua golongan. Mereka yang menganggap bahwa ini adalah sebagai dasar ajaran yang mengatakan bahwa baptisan itu melahirbarukan dan menyelamatkan seorang. Ada orang yang ngomong seperti itu. Ada yang berikutnya yang ngomong gini. Mereka yang menganggap bahwa baptisan hanya merupakan tanda lahiriah dari kasih karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri seorang. Jadi baptisan dipercaya bukan sebagai cara untuk mendapatkan kelahiran baru, tetapi hanya merupakan tanda lahiriah
atau peneguhan, atau pengesahan dari kelahiran baru. Nah, keberatan terhadap ajaran ini ya. Maksudnya ajaran ini itu ajaran mana? Ajaran yang mengatakan nomor satu dia, baptisan itu melahirbarukan dan menyelamatkan seseorang. Saudara khusus nomor satu perlu diingat ya. Baptisan jelas bukan merupakan syarat keselamatan loh ya. Jangan salah. Baptisan juga tidak menjamin keselamatan. Mau bukti? Penjahat yang bertobat di kayu salib itu tidak pernah dibaptis. Tapi itu tetap selamat ya. Lukas 23 ayat 42-43. Lah terus, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 13-23, ada orang-orang yang dibaptis, tapi gak selamat. Karena tidak sungguh-sungguh percaya. Sebaliknya, ada dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44-48, orang-orang mengalami kelahiran baru sebelum dibaptis. Nah, kalau seorang itu harus dilahirkan baru, dan itu sebagai syarat masuk kerajaan surga, maka tanpa adanya baptisan secara fisik, seharusnya orang itu tetap bisa masuk. Tangkap ya? Jadi baptisan Kristen belum ada saat itu. Sukar dibayangkan kalau Yesus itu berbicara kepada Nikodemus tentang sesuatu yang saat itu belum ada. Jadi saat Yesus bicara, itu baptisan Kristen belum ada. Ya toh? Yang ada itu baptisan Yohanes Pembaptis, ya itu ada. Ya. Tapi baptisan Kristen yang kenal sekali yang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak ada. Ya. Nah, poin B, air menunjukkan Roh Kudus. Calvin menafsirkan bahwa kata air dan roh artinya yaitu air, yaitu Roh Kudus. Kok bisa demikian? Kan kata-katanya gini ya, mari kita lihat ayat 5 lagi ya. Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air, yaitu roh. Nah, itu tafsirannya Calvin. Calvin ini Yohanes Calvin ya maksudnya ya. Karena dari kata Yunani ya, karena Yunani bahasa Yunaninya itu dan itu kai. Bisa diterjemahkan n atau dan, tapi bisa berartikan sebagai yaitu. Gitu ya. Jadi memang ada dua poin. Sehingga kalau dikatakan seperti tafsiran Calvin, dikatakan aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air yang adalah roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Begitu ya. Nah, ada yang menarik tafsiran dari Leon Morris. Ini sangat menarik. Dia mengatakan bahwa kata-kata water, air, itu sering digunakan untuk menunjukkan pada male semen atau air mani laki-laki. Kalau di sini artinya diartikan air itu seperti itu, ada dua kemungkinan. Karena dilahirkan dari air, itu air yang mani laki-laki ya maksudnya. Itu menunjukkan kelahiran jasmani. Sedangkan dilahirkan dari roh, itu menunjukkan kelahiran baru secara rohani. Jadi sama-sama, apa ya istilahnya? Kelahiran itu melibatkan air gitu loh. Intinya kayak gitu ya. Jadi maksud ayat 5 adalah, setelah mengalami kelahiran jasmani, kita harus mengalami kelahiran rohani yang dua-duanya itu melibatkan air. Gitu ya. Baru bisa selamat. Jadi seperti itu. Air dan roh digabung dianggap sebagai spiritual seed. Maksudnya benih rohani. Sehingga istilah air dan roh sebetulnya sama saja dengan roh. Nah kalau sebetulnya sama saja dengan roh, berarti tafsiran Calvin yang mengatakan bahwa air yang adalah Roh Kudus bisa diterima. Jadi Leon Morris maupun Calvin, oke-oke saja. Sejalan seirama. Itu ya. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kata daging bahasa Yunani sarx menunjukkan bahwa manusia bukan hanya tubuhnya ya, tapi termasuk jiwa atau rohnya. Kadang-kadang kata daging ini digunakan tanpa mengandung arti negatif, seperti Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya Yesus jadi manusia. Oke? Tapi di sini jelas kata daging itu jelas mengandung arti kata negatif. Seperti dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Jadi yang artinya adalah manusia yang dikuasai oleh dosa. Sedangkan kata roh dikontraskan dengan daging, jelas menunjukkan manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Nah, terus apa tujuan pengontrasan daging dan roh? Adam Clark nih maksudnya, mengatakan bahwa ayat 6 ini diucapkan oleh Yesus untuk menjawab kata-kata Nikodemus dalam ayat 4. Jadi seakan-akan Yesus berkata gini, seandainya seorang itu bisa masuk dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali,
Ingat ya, seandainya ya bisa. Itu tidak ada gunanya. Karena dia tetap lahir sebagai daging. Jadi manusia yang dikuasai dosa. Ngerti ya maksudnya? Nah, ada agama-agama yang percaya atau mengajarkan bahwa kalau seorang itu hidup jelek, maka dia akan dapat memperbaiki hidupnya dengan reinkarnasi atau lahir kembali di masa yang akan datang. Tapi ingat kata-kata Yesus ini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Karena itu, andai kata reinkarnasi itu memang ada. Sebagai catatan, kekristenan menolak adanya reinkarnasi. Ayat dasarnya adalah Ibrani ayat 9 dan 20, pasal 9 ayat 27. Tidak peduli berapa ribu kali seorang dilahirkan kembali oleh manusia, dia tetap terlahir sebagai daging. Dan kekuasaan daging berlawanan dengan kekuasaan roh. Itu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat 6 ini diucapkan oleh Yesus karena orang Yahudi beranggapan karena mereka itu lahir sebagai orang Yahudi, maka otomatis mereka pasti selamat. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik ya, tidak ada keselamatan tuh yang nunut. Tidak ada. Karena bapak, ibu Kristen, anak Kristen, mostly ya, kebanyakan, terus pasti selamat. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kok tahu Pak? Ya gampang aja. Sekarang pertanyaannya gini ya. Ishak punya anak kembar ya, Yakub sama Esau ya. Tapi firman Tuhan jelas ngomong gini. Allah itu mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini anak kembar tuh. Kok bisa seperti itu? Ya karena memang keselamatan tidak nunut. Kalau keselamatan itu nunut, yaitu ikut orang tuanya, berarti otomatis Ishak adalah orang pilihan. Buktinya aku tahu lah Ishak orang pilihan. Ya karena selalu sebutannya ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah kalau bukan orang pilihan, ngapain namanya ada di Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Nggak mungkin. Berarti Ishak adalah orang pilihan. Tapi bukan berarti karena dia orang pilihan ketika dia melahirkan dua anak, maka otomatis anaknya keduanya itu dua-duanya akan selamat. Enggak. Buktinya Esau tidak. Tapi dibenci oleh Tuhan. Sedangkan Yakub dikasih. Ngerti ya maksudnya? Oke, kita lanjut. Firman Tuhan yang bersifat atau ditujukan untuk pribadi. Nah, ayat 7 ini ada kata ganti yang perlu kita perhatikan. Janganlah engkau heran. Kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kita lihat ayat 3, ya Yesus itu menyebut seseorang. Dalam ayat 5 juga disebut seseorang. Ayat 6 disebut apa. Maka dalam ayat 7 Yesus mengatakan kata ganti kamu. Kita perhatikan ya, 3-5 ya. Ayat 3 nih ya. Lihat ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan kembali. Ya, seseorang ya. Terus 4. Ayat 5, sorry. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang, loh, seseorang lagi lah ya. Terus kemudian, ayat berapa ya? Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah. Nah, belum menggunakan kata ganti orang kedua, tunggal yaitu kamu. Baru pada waktu ini, ayat 7, menggunakan kata ganti orang kedua tunggal, yaitu engkau harus dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa dalam memberitakan Injil atau kabar baik, kita harus mempribadikan daripada sang penerima berita. Sehingga orang yang mendengar itu benar-benar sadar bahwa firman Tuhan itu betul-betul ditujukan untuk dia, bukan orang lain. Ayat 8. Angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ayat 8 mengajarkan beberapa hal tentang kelahiran baru. Ya, pelajaran pertama gini. Kedaulatan Roh Kudus dalam bekerja atau melahirbarukan. Bahwa Roh Kudus bekerja atau melahirbarukan itu sesukanya. Dinyatakan dengan kata-kata angin bertiup kemana dia mau. Itu ya. Angin bertiup kemana dia mau. Berarti sakarepnya sendiri. Sakarepnya, kehendaknya Roh Kudus. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam kelahiran baru itu tidak terlihat dan bersifat misterius. Ini dinyatakan dengan kata-kata engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Bandingkan dengan Kolose 11 ayat 5. Sing C, sekalipun kelahiran baru itu tidak terlihat dan bersifat misterius, tapi buahnya itu terlihat.
Ini yang dinyatakan dengan kata-kata engkau mendengar bunyinya. Kan angin itu kan tidak kelihatan, tapi bisa didengar bunyinya. Tapi sekalipun tidak terlihat, bersifat misterius. Sesuai dengan poin yang kedua. Tetapi ada tanda-tanda yaitu buahnya yang bisa dilihat. Itu sebabnya ada buah Roh Kudus. Yang berikutnya, kelahiran baru tidak bisa ditahan. Sama seperti angin tak bisa ditahan, demikian juga pekerjaan Roh Kudus dalam melahirbarukan tidak bisa ditahan. Kalau Roh Kudus benar-benar mau melahirkan baru seorang, pasti berhasil. Ini tercakup di dalam poin Calvinisme itu kan ada 5 ya. Tulip ya, yang terkenal dengan singkatan tulip. Total depravity and conditional election. Limited atonement, irresistible grace. Nah, ini poin 4 yang sedang kita bicarakan ini. Dan perseverance of the saints. Oke? Oke? Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut hari esok. Karena terlalu panjang untuk teruskan, Tuhan Yesus memberkati.